Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novita Ramadhani. Saya mahasiswi STITL Ajami semester 6 Pribadi PAI. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan. Video ini akan mencakup dua sesi. Yang pertama yaitu sesi mereview materi mata kuliah Selekta Pendidikan selama semester 6 berlangsung. Yang kedua yaitu mereview buku karangan dosen kita semua, yaitu Bapak Haji Muhammad Toha, SAG-MPDI, dengan berjudul Leadership in Action. Jadi nanti kita akan mereview buku ini. Di dalam buku ini ada apa aja ya? Pembahasan pertama saya akan membahas terlebih dahulu atau mereview terlebih dahulu materi apa aja sih yang sudah dibahas di semester ini. Yang pertama yaitu sebelum ke materi-materi intinya, apa sih Kapita Selekta Pendidikan itu? Nah, Kapita Selekta Pendidikan merupakan mata kuliah yang membahas berbagai isu dan permasalahan pendidikan, khususnya pendidikan Islam yang berkembang di tingkat nasional maupun global. Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu berpikir kritis, memahami perubahan dunia pendidikan, serta memberikan solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi. Nah, di dalam mata kuliah Selekta Pendidikan mencakup beberapa materi, di antaranya yaitu yang pertama, pendidikan Islam di era global. Di dalam materi ini membahas tentang pendidikan Islam dituntut mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Lembaga pendidikan harus menghasilkan generasi yang beriman, berilmu, dan mampu bersaing di era global. Materi yang kedua yaitu Tripusat Pendidikan. Keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi keluarga dan masyarakat. Ketiga unsur tersebut harus bekerja sama dalam membentuk karakter peserta didik. Nah, jadi peserta didik itu bukan hanya dibentuk di sekolah saja, tetapi butuh dukungan dari keluarga dan masyarakat. Karena di sekolah itu hanya beberapa jam saja, dari jam 7 atau dari setengah 7 sampai jam 10.30 atau jam 11 untuk tingkat SD. Jadi hanya beberapa jam saja. Kebanyakan anak-anak itu menghabiskan waktunya di rumah bersama keluarganya dan di lingkungan sekitarnya. Jadi sebisa mungkin ketiga itu, sekolah, keluarga, dan masyarakat itu bekerja sama untuk mencetak atau membentuk karakter peserta didik. Nah, materi yang selanjutnya yaitu otonomi daerah dan reformasi pendidikan. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan sesuai kebutuhan masing-masing. Reformasi pendidikan juga harus dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan kualitas lulusan. Jadi emang berpengaruh sekali sih. Jadi kita butuh untuk agar pendidikan itu tidak monoton, harus ada reformasinya, harus ada perubahannya agar tidak begitu-begitu saja. Sebisa mungkin tidak ketinggalan zaman atau ketinggalan teknologi yang sudah semakin canggih ini. Oke, lanjut materi yang selanjutnya yaitu profesionalisme guru. Guru merupakan kunci keberhasilan pendidikan. Seorang guru dituntut memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian hingga mampu menjadi teladan bagi peserta didik. Jadi sebisa mungkin kita sebagai pendidik atau calon pendidik untuk kedepannya kita harus memiliki profesionalisme sebagai guru. Sebanyak apapun masalah kita, seberat apapun masalah kita, tapi ketika kita sedang menjalani tugas kita di sekolah bersama anak-anak, mendidik anak-anak, kita harus bisa profesional. Jangan sampai masalah pribadi kita
terbawa ke lingkungan anak-anak. Materi yang selanjutnya yaitu pendidikan Islam dan kemajuan sains. Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Justru pendidikan Islam mendorong pengembangan sains dan teknologi yang tetap berlandaskan nilai-nilai agama. Jadi pendidikan Islam itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, tetapi pendidikan Islam itu mendorong atau melengkapi ilmu pengetahuan yang sudah ada. Yang keenam yaitu manajemen berbasis sekolah, yang disingkat MBS. Sekolah diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki agar lebih efektif, efisien, dan mampu meningkatkan mutu pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat. Yang keenam yaitu manajemen berbasis sekolah. Sekolah diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki agar lebih efektif, efisien, dan mampu meningkatkan mutu pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi sekolah diberikan kebebasan atau keleluasaan untuk mengelola semuanya agar mutu pendidikannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar. Materi yang selanjutnya yaitu kurikulum merdeka, deep learning, dan kurikulum berbasis cinta. Kurikulum merdeka menekankan pembelajaran yang fleksibel dan berpusat pada peserta didik. Pendekatan deep learning mendorong pemahaman yang lebih mendalam, berpikir kritis, dan mampu menghubungkan berbagai konsep. Sementara kurikulum berbasis cinta atau KBC menekankan pembelajaran yang humanis, penuh empati, serta menghargai potensi setiap peserta didik. Jadi kurikulum merdeka, deep learning, dan kurikulum berbasis cinta itu saling melengkapi untuk mencetak peserta didik yang berpikir kritis, mempunyai empati yang sangat tinggi. Oke, sesi yang kedua dalam video ini yaitu mereview buku Leadership in Action karangan dosen kita semua yaitu Bapak Haji Muhammad Toha SAG MPDI. Nah, kita telah merangkum atau meringkas buku ini dalam notebook ini. Nah, dalam buku ini menulis tentang sebuah visi besar dan bagaimana menerjemahkan visi itu dalam bentuk tindakan nyata. Tindakan nyata yang dibalut dengan keterampilan dalam berhubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Nah, dalam buku ini membahas atau mencakup beberapa poin penting, di antaranya yaitu My Vision as a Leader, yang kedua yaitu Self Skill, yang ketiga yaitu People Skill, dan yang keempat yaitu Persuasion Skill. Nah, yang pertama My Vision as a Leader, yang di dalamnya membahas tentang cahaya masa depan, menerjemahkan impian, fall in love with your dream, plan your future, dan action and chase your dream. Nah, dalam pembahasan awal ini membahas tentang kita harus mempunyai mimpi yang harus diwujudkan. Nah, mimpi yang harus diwujudkan ada beberapa tahapan untuk mewujudkan mimpi itu. Yang pertama, kita harus mencintai mimpi-mimpi itu sendiri. Kita harus jatuh cinta kepada mimpi-mimpi kita. Yang kedua yaitu perencanaan. Kita harus mempunyai perencanaan untuk kedepannya akan seperti apa. Kita akan melakukan langkah apa saja untuk mewujudkan mimpi yang kita punyai. Yang ketiga yaitu ketika kita sudah mencintai mimpi kita sudah memiliki perencanaan untuk mewujudkan mimpi kita harus berani mulai langkah untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita. Jadi pembahasan pertama seperti itu. Yang kedua yaitu self skill. Ya benar. Self skill itu kemampuan yang ada di diri kita. Kita harus mengenali diri kita itu mempunyai kemampuan apa aja sih. Nah, setelah kita mengenali diri kita mempunyai kemampuan apa saja, kita harus mengupgrade kemampuan-kemampuan itu.
Jadi kemampuan yang ada di diri kita itu harus berkembang, jangan stuck di situ-situ saja. Selain kemampuan di diri kita, kita pun harus mengetahui hal apa saja sih yang bisa dikontrol oleh diri ini agar kita pun sadar kita tuh tidak bisa mengontrol semuanya termasuk reaksi orang lain. Jadi setidaknya kita harus mempunyai kontrol diri kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu people skill. Selain kemampuan yang ada di diri kita sendiri, kita pun harus mempunyai people skill, harus mempunyai kemampuan kita sebagai manusia. People skill merupakan kemampuan seseorang yang mampu membangun hubungan humanis dengan memahami dan merespon manusia atau orang lain. People skill sangat diperlukan sebab manusia adalah makhluk sosial. Yang selanjutnya yaitu persuasion skill. Persuasi itu mengajak orang lain untuk melihat apa yang kita lihat, membeli apa yang kita tawarkan, atau menyetujui apa yang kita sampaikan. Semua itu adalah seni berkomunikasi dengan tingkat keterampilan yang tinggi. Jadi di penutup buku ini mengajarkan agar kita mempunyai skill mengajak orang lain untuk bergabung atau mempercayai diri kita. Kesimpulannya mata kuliah Kapita Selekta, pendidikan adalah mata kuliah yang mengkaji secara kritis berbagai isu dan fenomena pendidikan kontemporer untuk merumuskan solusi yang relevan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.